Pada hari aku mendaftarkan pernikahan dengan Suan Yu. Tak disangka, dia malah mengurus akta kelahiran anak haram Jiang Yuyo. Bersama Jiang Yuyo, mengusirku dari kantor catatan sipil seperti anjing terlantar. Anak Jiang Yuyo butuh akta kelahiran. Aku harus menikah dengannya dulu, tunggu sebulan baru bisa bercerai. Baru aku bisa menikah denganmu, ngerti? Suan Yu, sudah 6 tahun. Setiap kali kita sampai di sini, dia selalu punya alasan untuk menghalangi. Pernikahan kita tertunda 6 tahun, jujur saja. Haruskah aku terus menunggu? Jiang Yuyo dan perempuan itu hamil duluan sebelum nikah. Ibunya anak itu tidak mau bertanggung jawab. Sebagai teman Jiang Yuyo, apa salahnya aku membantunya? Nikah hanya formalitas. Yang penting urus akta anaknya, Yu Shuhao. Jangan terlalu picik dong, lebih lapang dada sedikit tidak bisa. Lapang dada? Baik. Kalian saja yang nikah. Aku batalkan pernikahan ini. Wan Yu, tidak usah urus akta anak itu. Lebih baik kamu segera nikah dengan Shuhao. Jangan sampai hubungan kalian rusak karena aku. Tidak apa, just menang juga 6 tahun. 1 bulan bukan masalah, ayo kita masuk. Ya, aku sudah menunggu 6 tahun, 6 tahun. Tapi sekarang, aku tidak mau menunggu lagi. Ayah. Aku setuju pergi ke luar negeri untuk dijodohkan. Semua terserah ayah. Maaf suamiku, para direksi perusahaan. Tiba-tiba memberiku masalah, aku belum bisa bebas sekarang. Tapi aku sudah menyiapkan mobil cabang untuk menjemputmu. Nanti cari papan penjemput dengan nama Inggrismu. Oke? Kemarin siapa yang bersumpah padaku? Akan menjemputku sendiri hari ini? Kok sekarang? Ingkar janji? Aduh, istri salah ya. Malam ini terserah suami, oke? Tapi sayang, kenapa telepon dengan istrimu? Pakai kacamata hitam. Tidur di pesawat tidak nyenyak. Lihat, jelek kan? Suamiku paling tampan, tapi sayang, di hadapanku kamu bisa. Jadi diri sendiri, tidak perlu menjaga image. Kita kan suami istri, apapun kondisimu aku akan tetap mencintaimu. Aku mengerti, Nyonya Yu. Penjemput sudah datang, aku tutup dulu, nanti ketemu. Oke, hati-hati di jalan, aku tunggu di rumah. Siap, sayang. Kak Su, itu kan si anjing penjilat yang dulu mati-matian ngejar kamu 4 tahun lalu? Lehekon? APA Cubalang? Gue udah bilang, dia pasti nggak bisa lepas dari kamu. Sooner or later dia pasti balik nyari kamu. Yu Shuhao. Yu Shuhao, gue ngomong kamu nggak denger ya? Sok suci banget sih lo. Lepasin. Yu Shuhao, hilang 4 tahun nggak ketemu, akhirnya nggak tahan juga. Balik ya? Jangan-jangan dia ngincer Kak Su, mau numpang nama Shen Group. Mau cari muka biar bisa naik pangkat, makanya buru-buru balik nyari peluang. Memang dia jago sih, tahu Kasu. Baru aja jadi manajer cabang Shen Group. Baru sekarang dia balik. Kebetulan banget ya. Kayaknya 4 tahun setelah ninggalin gue, hidupnya nggak beres-beres amat. Yu Shuhao, hidup lo 4 tahun ini berantakan banget ya? Dulu pergi diam-diam aja. Kenapa sekarang nggak balik? Nyesel? Nyesel? Nyesel apa? Nyesel karena demi Jiang Yuyo. Gue yang lagi sakit dan kehujanan. Lo tinggalin di jalan? Wan Yu. Kepala gue pusing banget sekarang. Bisa nggak kamu jemput? Yu Shuhao, cowok kok cengeng banget sih? Yo lagi ada urusan darurat nih. Kamu pulang naik taksi juga sama aja. Gue mau nyetir, gue tutup ya. Hujan deres banget. Mana ada taksi? Kepala gue beneran sakit. Gue nggak kuat. Cowok kok kayak cewek, ribet amat. Wan Yu.
Atau nyesel karena demi Jiang Yuyo? Lo bolak-balik ngelewatin anniversary kita? Makasih Wan Yu udah siapin surprise ulang tahun buat gue. Rayain 10 tahun kita kenal. Xuan Yu, waktu itu gue pernah anggap kamu segalanya dalam hidup gue. Tapi di hati kamu, gue kan dapat dari saya, Jiang Yuyo. Tapi, itu semua udah gak penting lagi. Sekarang gue punya orang tercinta, punya anak, punya hidup yang bahagia. Ninggalin kamu, itu hal yang paling gak gue sesali. Dan paling benar yang pernah gue lakukan seumur hidup. Shu Hao, dari Pentakel Your Economy. Ke jalur VIP ini, paling nggak butuh 20 menitan jalan kaki. Cuma buat ketemu Wan Yu sebentar. Jalan jauh banget, capek kan? Kamu kebanyakan mikir deh. Gue bisa buat dia. Yu Shuhao, kamu masih sama seperti dulu. Untuk bertemu denganku, kamu tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Katakan, kali ini, dari mana kamu dapatkan info? Aku akan menjemput menantu keluarga Shen. Menantu keluarga Shen. Sepertinya, dia memang Shen Yu. Orang yang dikirim untuk menjemputku. Shu Hao, kamu memang keterlaluan dulu. Bagaimana bisa karena dendam, kamu menghilang begitu saja? Kamu tidak tahu betapa sulitnya. Wan Yu mencarimu selama 4 tahun ini. Sekarang sudah kembali, patuh saja ya. Anak Yuyo akan masuk sekolah bulan Agustus. Kamu yang bertugas antar jemput. Ingat, ini kesempatan terakhirmu untuk menyenangkanku. Kamu benar-benar overthinking, aku bukan. Shu Hao, aku mengenalmu. Karena kami memintamu antar jemput anak, kamu tidak seimbang. Tapi jangan salahkan Wan Yu. Lagi pula, kamu menghilang selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, apa yang kamu lakukan, bertemu dengan siapa? Kami juga tidak tahu. Bahkan jika Wan Yu ingin menyerahkan pekerjaanku sebagai supervisor kepadamu, kamu juga tidak akan mampu. Jadi menurutku, lebih baik kamu di rumah saja. Bantu kami mengasuh anak dengan patuh. Tenang. Tidak akan ada yang meremehkanmu. Jiang Yuyo, 4 tahun telah berlalu. Kamu sepertinya tidak bertimbang. Kamu. Ternyata, dia masih peduli padaku, bahkan cara cemburunya masih sama seperti dulu. Yu Shuhao, sadari posisimu. Kamu jadi pengasuh Jiang Yuyo. Paling tidak lebih terhormat dari sekarang, bisa dapat makan. Tenang, kamu tinggal di rumah saja mengasuh anak, setidaknya. Kamar pembantu di rumahku masih ada. Hahaha. Lihat betapa baiknya Suji padamu, takut kamu menderita di luar. Makanan dan tempat tinggal sudah diatur untukmu. Hanya memintamu membantu Jiang Yuyo. Mengasuh anak saja, ini jauh lebih baik dari hidupmu yang melarat. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat berterima kasih pada Suji. Shu Hao tenang, jika anakku tidak patuh. Kamu beritahu aku akan menghukumnya. Di rumahku, kamu tidak akan diperlakukan tidak adil. Apa yang bisa dia alami? Sudah menghilang selama bertahun-tahun. Sekarang tidak bisa bertahan dan kembali, sedikit menderita juga. Akibat ulahnya sendiri. Hal kecil, ternyata dalam hatimu. Kamu selalu menganggap menikah dengan Jiang Yuyo hanya hal sepele. Anak Jiang Yuyo perlu didaftarkan di KTP. Aku harus menikah dulu dengannya, tunggu sebulan baru bercerai. Baru aku nikah denganmu, paham? Urusan surat nikah cuma formalitas. Yang penting anak bisa punya KTP, dia sudah tunggu aku 6 tahun. 1 bulan bukan masalah. Benar juga, Xuan Yu yang dulu mencintaiku sudah mati sejak Jiang Yuyo muncul. Lumayanlah, 4 tahun berlalu, semuanya sudah berakhir. Kalian datang menjemputku ya? Kalau gitu ayo pergi. Menjemputmu? Hahaha. Siapa kau pikir dirimu? Kau pantas? Orang yang kami jemput hari ini adalah menantu keluarga Shen. Lihatlah penampilannya. Tahu siapa bos Shen? Yu Shuhao, 4 tahun. Kita sudah beda kelas, kau tak tahu. Wajar sih, tapi biar kau tak malu di kemudian hari. Lebih baik aku beritahu baik-baik. Bos Shen, putri satu-satunya keluarga Shen. Nama aslinya Shen Yu, orang terkaya di kota Jiang. Pemimpin grup Shen. Pewaris aset triliunan. Sosok yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Tapi dia sangat mencintai suaminya. Di matanya,
suaminya Rain, adalah segalanya. Kalau ada yang berani ganggu Tuan Rain, orang itu akan lenyap. Di kalangan kami semua tahu, membujuk Bos Shen tak semudah membujuk Tuan Rain. Benar, Tuan Rain adalah idola Bos Shen. Shen Yu ini. Sudah kubilang jangan pamer. Bisa dibilang, Tuan Rain adalah impian semua pria di kota Jiang. Selain itu, ada satu kabar yang tak banyak diketahui. Tahun lalu, Bos Shen terbang ke luar negeri untuk membeli jam Tiangong bernama Hati Abadi seharga $20 juta. Sebentar, yang ini? Kenapa kau punya jam ini? Kenapa kau punya jam ini? Tirwan yang bagus, hadiah atau beli sendiri? Jam tiruan ini sangat halus, bahkan berlian di permukaan jamnya. Sangat mirip aslinya, lebih bagus dari yang kubeli sebelumnya. Jauh lebih halus. Tapi, aku tidak akan memakai barang palsu untuk pamer. Jangan-jangan ada orang yang berpikir, dengan memakai jam tangan palsu, bisa berpura-pura menjadi Tuan Rain. Yu Shuhao, jangan-jangan kamu ingin bilang, kamu adalah Rain itu, Rain yang legendaris. Pria idaman Bos Shen, Rain itu? Ahahaha. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya mengincar Bos Shen. Dia adalah pengusaha besar, licik dan berwawasan tajam. Kamu pikir dengan memakai barang palsu bisa menipu orang? Itu, seorang yang bahkan saat menikah, bisa ditolak oleh Kak Su. Berani bermimpi seperti itu. Yu Shuhao, bagaimana kalau kamu jual jam ini padaku, aku bayar 2 kali lipat. Tidak, kembalikan padaku. 2 kali lipat itu lumayan, bisa buat makan enak beberapa kali. Jangan tidak tahu terima kasih. Ini pemberian Shen Yu. Kembalikan padaku. Diam, nama Bos Shen. Beraninya kamu sebut, kamu menyebar rumor. Hubunganmu dengan Bos Shen, ingin membunuhku? Yu Shuhao, hari ini kaksu. Susah payah dapat kesempatan menjemput Tuan Rain. Kamu gila di sini, sengaja mau mengacau? Yu Shuhao, tahukah kamu? Tahun lalu sudah diakuisisi Bos Shen. Sekarang kita hanya bisa merayu Tuan Rain agar bisa bertahan di grup Shen. Kamu ingin membunuh kita semua? Ada apa? Tatapan Yu Shuhao seperti berubah jadi orang lain. Yu Shuhao, aku tahu sekarang kamu iri melihat aku dan Wan Yu bahagia. Tapi kamu tidak boleh menyebar rumor hal-hal ini. Kalau sampai ke telinga Bos Shen, Wan Yu benar-benar hancur. Kak Su dan Kak Jiang baik hati menampungmu. Begini caramu membalas budi? Aku tahu kamu membenci Wan Yu, tapi kamu tidak boleh membalas dengan cara yang begitu kejam. Dasar gila, sudah 4 tahun masih tidak bisa diajak bicara. Memang, dulu begitu, sekarang juga begitu. Jiang Yuyo selalu benar. Aku selalu salah. Sudahlah. Mengingat persahabatan kita dulu, aku akan memaafkanmu. Ini cek 200.000, ambillah. Beli beberapa baju bagus untuk dirimu sendiri. Jika kamu tidak ingin mengurus anak, aku akan mencarikanmu pekerjaan lain, jangan khawatir. Sejak Bos Shen mengakuisisi perusahaanku, uang segini bagiku sama sekali tidak berarti. Tidak perlu, aku tidak butuh belas kasihan orang asing. Bukan milikku. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Kalau milikku, aku tidak akan melepaskannya sedikit pun. Apa maksudmu? Siapa yang kau sebut orang asing? Karena kita sudah putus, seharusnya kita putus total. Lagi pula, kalau kau memberiku uang, apakah pacar barumu tahu? Oh, jadi kamu cemburu. Aku tidak punya pacar baru. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun Tuan Rain. Aku berencana membawamu melihat dunia. Ambil 200.000 ini. Beli beberapa baju bagus untuk dirimu sendiri. Nanti, jangan sampai mempermalukanku. Sudah kukatakan, tidak perlu. Baik, sekarang kamu benar-benar berani. Kamu tidak mau pergi, ya? Aku akan bawa Jian Yu. Wan Yu, tenang, aku akan persiapkan dengan baik. Pasti tidak akan mempermalukanmu. 3 hari lagi. Semoga kalian masih bisa sepercaya diri ini. Dulu tidak menikahimu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku.
Dulu tidak menikahimu, bukankah itu juga keputusan terbaik? Dalam hidupku, 4 tahun yang lalu, setelah aku memohon dengan sangat, orang tuaku akhirnya luluh dan menyetujui pernikahanku dengan Suan Yu. Saat aku bersuka cita menunggu di kantor catatan sipil untuk menikah dengan Suan Yu. Tak kusangka, yang kutemui bukan hanya Suan Yu, tapi juga sahabat prianya, Jiang Yuyo. Anak Jiang Yuyo perlu didaftarkan. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan bercerai, baru aku akan menikah denganmu. Saat itu, hatiku benar-benar hancur. Aku memilih pergi. Kemudian aku bertemu Shen Yu dan menikah dengannya. Setahun kemudian, kami memiliki Lele. Kali ini, jika bukan karena menemani Shen Yu pulang untuk sembahyang leluhur, aku tidak akan kembali ke negara ini. Apalagi bertemu denganmu lagi. Benarkah? Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena kamu tidak mau menikah denganku. Sayang, hari ini kamulah bintang utamanya. Kamu jalan dulu dalam, tunggu aku putri. Aku akan segera menunggu. Oh iya. Pergilah. Yu Shuhao, kamu masih sama seperti dulu ya? Mulutnya bilang tidak datang, tapi tindakannya jujur banget. Tapi, kalau mau ngejar aku kembali, pakai baju kayak gini. Hari ini acara besar, kamu datang pakai baju kayak gini. Barang pasar loak, sengaja mau mempermalukanku ya? Lepaskan. Yu Shuhao, aku sedang bicara denganmu. Yu Shuhao, tempat duduk kita di sini. Kamu lari-lari kemana saja? Ini tempat dudukmu. Tempat dudukku di sana. Mama, Papa akan suka kejutan kita enggak? Tentu saja suka. Kalau begitu aku mau kasih Papa lebih banyak coklat. Papa paling suka makan coklat. Yu Shuhao. Yu Shuhao, kamu benar-benar seperti hantu yang gak bisa pergi. Cara apa yang dipakai untuk masuk? Lagi mau ganggu Wan Yu ya? Dasar bodoh, jijik banget. Berkelahi masih berani bawa barang palsu ini. Bukankah itu Eternal Heart yang tahun lalu dilelang? Dan Tiberican Capita, Mr. Rain Olaboshan? Mungkinkah dia adalah Emer Rain yang legendaris itu? Jangan tertipu olehnya, yang di tangannya itu barang tiruan. Jia menyisap mesak, mana mungkin dia Mr. Rain? APA? Menyusup masuk. Ini mau bikin kita malu di depan Bos Shen? Bos Shen akan segera tiba. Kalau benar ada kejadian seperti ini, akibatnya akan sangat buruk. Manajer Su, ini teman Anda? Tidak kenal. Yu Shuhao, lepas cepat jam tangan jelekmu itu. Dan serahkan padaku. Lalu, pergi Kilia. Pesta hari ini nggak bisa tanpa aku. Kamu yakin mau mengusirku? Pura-pura APA lagi. Emangnya merasa jadi Emer Rain-nya? Bos Shen, sipat Lagos jam jelek ini. Serahkan padaku. Berani juga menghindar. Lihat, barang palsu tetap palsu, murah dan sampah seperti dirimu. Security, usir orang gila yang mengaku sebagai Tuan Rain ini. Buang dia keluar. Lepaskan aku. Akulah Tuan Rain yang sebenarnya. Damn. Berani beraninya, kau menyebut nama Tuan Rain. Apa maksudmu? Keterlaluan jadi sok Tuan Rain. Tamparan ini akan kubalas 1000 kali lipat. Berani juga mengancamku? Sudah cukup. Yu Shuhao, sampai kapan kau mau berulah? Lepaskan. Mama, kuenya sudah selesai. Ye, selesai.
Pasti Papa sangat suka. Lalu hadiah apa yang Mama siapkan untuk Papa? Ini desain khusus dari Mama untuk Papa. Satu-satunya di dunia. Wah, Bos Shen, bandnya sudah siap. Semua sudah siap. Hen. Lele, ayo kita kasih kejutan untuk Papa. Ya, Oak. ayo. Yu Shuhao, sampai kapan kau mau berulah malam ini? Lepaskan. Kau pakai jam dan baju ini malam ini. Kan cuma mau buatku cemburu? Baiklah. Kalau kau mohon padaku, boleh beri kesempatan untuk rujuk kembali. 4 tahun. Kau sama sekali tak berubah. Masih sama menjijikan. Seperti dulu. Rujuk. Rujuk lalu lanjut lagi. Main drama dua pria rebut satu wanita. Xuan Yu dulu. Paling suka drama seperti itu. Dia bersama denganku. Tapi masih selingkuh dengan teman dekat prianya. Xuan Yu, pulang bersamaku. Wan Yue, kau janji malam ini akan menemaniku. Dia senang lihatku cemburu dan histeris karena dia. Itu buatnya merasa sangat mempesona. Xuan Yu, kutanya sekali lagi, mau pulang atau tidak? Yu Shuhao, bisakah kamu jangan seperti itu? Tidak masuk akal. Betapa lucunya, dia menikmati cinta dua pria. Memainkan pria di telapak tangannya, tapi masih berpura-pura terganggu. Xuan Yu, tahukah kamu, wanita sepertimu, yang mengandalkan persaingan pria untuk memberi nilai pada dirimu. Bahkan lebih buruk dari sampah, aku jijik melihatmu. Aku merasa mual. Kamu, semua yang kamu lakukan hari ini, bukankah ingin membuatku cemburu? Aku menunggumu selama 4 tahun, Yu Shuhao. 4 tahun penuh, aku tidak membiarkan orang lain menyentuhku. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa bedanya disentuh atau tidak? Lagi pula, aku tidak peduli. Aku sudah lama bercerai dengannya. Lalu apa? Sampah dipindahkan ke tempat lain. Tetap sampah. Kamu, Tidak baik, Bos Shen hampir tiba. Ibu, cepatlah. Ayah masih menunggu kita. Ya, baik. Yu Shuhao, apakah kamu sudah cukup membuat keributan malam ini? Jika kamu sekarang bersumpah padaku, kamu tidak akan lagi semburu. Mengganggu Zhang Yuzhou. Aku bisa memaafkanmu, bahkan untuk kepergianmu selama 4 tahun, dan merusak pesta ulang tahun hari ini. Aku bisa memberitahu Bos Shen, agar dia tidak mempermasalahkanmu, dan juga, Kamu sebelumnya suka anak-anak. aku bisa memberimu anak, melahirkan anak yang milik kita berdua. Tapi syaratnya, kamu harus patuh. Kamu memberiku anak. Kamu pantas? Yu Shuhao, aku bersedia memberimu muka. Itu keberuntunganmu, jangan tidak tahu berterima kasih. Dan, selain aku, siapa lagi yang akan memberimu muka? Shen Yu segera kembali. Kalian semua akan hancur. Tidak baik, jangan sampai Bos Shen tahu. Apa yang terjadi di sini? Cepat, bawa dia pergi. Jika Bos Shen tahu, kita sangat salah. Tuan Rain seperti ini, kita semua akan hancur. Tidak ada yang bisa lari. Cepat pergi dari sini. Aku benar-benar Tuan Rain, kalian pikir. Sudah tahu akibatnya kalau berani ganggu aku? Berani-beraninya bohong di sini, udah mau mati masih aja. Dasar iri ya? Gak suka lihat aku senang? Aneh. Kok Shuhao gak kelihatan? Diam. Jangan macam-macam. Siapa yang berani sentuh aku? Bos Shen sebentar lagi datang. Kalau sampai dia lihat, kita semua hancur. Gak ada yang bisa kabur. Cepat bawa dia keluar. Buruan. Gak sempat. Ke ruang kerja, cepat. Halo, Bos Shen. Saya Xuan Yu, manajer cabang grup. Bos Shen.
Kok pasangan Anda gak ikut? Mama, katanya Papa ada di sini nunggu kita? Kok gak kelihatan? Papa mana? Aneh, seharusnya Shu Hao. Udah lama masuk ballroom. Jangan-jangan ke toilet? Lele sabar ya, Mama tanya dulu. Manajer Su, kamu lihat suami saya? Seharusnya dia duduk di sana. Jangan macam-macam. Bisa gak sih diam? Kalau sampai bos Shen tahu, kita semua hancur. Kamu ngerti gak bahayanya? Aduh, Bos Shen, ITU. Kursi itu emang dari tadi kosong. Kami juga gak lihat pasangan Anda. Jangan-jangan, belum sampai venue? Atau mungkin, di jalan ketemu halangan? Mama, Papa tersat lagi ya? Jangan khawatir Lele, Mama telepon Papa dulu. Sayang! Dasar brengsek. Main mata sama selingkuhan. Berani beraninya balik kadain kakaksu. Gak malu? Beneran brengsek. Mama, menara sampahnya roboh. Papa nanti marah gak ya? Siapa yang berani? Oh, Bos Shen. Barusan ada orang gila ngacauin venue. Tapi tenang, udah kami usir. Iya Bos Shen, kami. Barusan udah usir orang itu. Kamu gila. Pelankan suaramu. Kamu benar-benar ingin menarik perhatian Bos Shen ya? Kamu tidak ingin hidup, kami masih ingin hidup. Kalau mau mati, jangan libatkan kami. Orang gila ini membuat keributan besar. Kalau terus begini, cepat atau lambat tidak akan baik. Bagaimana ini harus diselesaikan? Kalau sampai Bos Shen tahu, dia di sini menipu orang dan membuat ruangan berantakan. Jangan pikirkan dia mati atau tidak dulu. Kita semua akan celaka. Begini, seret dia ke sana. Apa ada orang di ruang kerja? Apa yang mereka lakukan? Tidak, Bos Shen, itu hanya ruang servis staf. Mungkin ada staf yang tidak hati-hati. Menumpahkan barang, hal-hal kecil yang tidak penting. Ya, benar. Pasti ada pelayan baru. Tidak sengaja menampakkan sesuatu, pelayan sekarang. Semakin tidak bisa diandalkan. Siapa? Hei, Bos Shen, terakhir kali. Ke bandara adalah kelalaian saya. Tapi kali ini, orang gila ini merusak pesta ulang tahun Tuan. Tidak apa. Saya akan menebas kesalahan. Saya akan membereskan tempat ini sebelum Tuan datang. Pasti akan memuaskan Tuan, ya. Cepatlah. Ya, baik. Hei, Menir Liu, kamu segera hubungi staf hotel, cepat bersihkan ruangan. Harus cepat. Mama, katanya Papa sudah diantar ke pintu? Papa sebenarnya di mana? Jangan khawatir, adik, Papa mungkin tersesat. Beritahu Om, Papa hari ini pakai baju warna APA. Om akan bantu carry. Ya. Mama memesan setelan baru untuk Papa dari luar negeri. Papa hari ini seharusnya pakai warna hitam. Hitam. Jangan-jangan Yu Shu Hao. Jangan-jangan Yu Shu Hao adalah suami Bos Shen. Kamu bilang Yu Shu Hao. Benarkah dia Tuan Ren? Asisten Wang, periksa. Kenapa Tuan Ren sudah sampai di pintu venue, tapi tidak masuk? Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya.
Tidak mungkin. Aku sangat mengenalnya. Dia sendiri bilang mau menikah denganku. Dia begitu penyayang dan selalu menepati janji. Pasti dia tidak akan menipuku. Suan Yu, setelah kita lulus, kita menikah, ya? Kamu ini, kenapa pikiranmu selalu tentang menikah? Kalau saja skripsi kamu sedetil rencana pernikahanmu, pasti lebih baik. Apa salahnya? Aku ingin menikah dengan orang yang kusukai. Apa salahnya? Kamu ketawa apa? Aku, Yu Shuhao, pasti akan menikahimu dan hanya kamu. Benar juga, dia berpakaian baju lusuh. Jelas bukan kekasih Bos Shen. Mengatakan dia kekasih Bos Shen adalah penghinaan terhadap Bos Shen. Dia si miskin hina ini. Mana mungkin pantas untuk Bos Shen. Dia sangat mencintaiku. Apalagi menikah dan punya anak dengan wanita lain. Bahkan melirik wanita lain pun dia pasti merasa bersalah. Dia tidak akan pernah meninggalkanku seumur hidupnya. Humph. Kenapa aku merasa tidak tenang? Shuhao, kamu di mana? Sekarang kamu diam saja ya. Hahaha. Shen Yu, aku di sini. Tolong aku. Shen Yu, aku di sini. Tolong aku. Tolong. Ada yang tidak beres. Phew. Kue yang kubuat bersama ibu untuk ayah hilang. Lele, tenang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu, kue yang kita siapkan lama-lama hancur semua. Ini hadiah istimewa yang kita buat dengan hati. Tidak apa-apa, Lele. Ibu akan buatkan lagi. Lebih besar dan lebih cantik, ya? Asalkan kita buat bersama. Ayah pasti senang melihatnya, kan? Tapi kalau ayah melihatmu menangis, dia pasti sedih, kan? Lagi pula ayah bilang, anak laki-laki tidak boleh gampang menangis. Benar kan, Lele? Lele kan anak laki-laki yang kuat. Iya, ayah bilang aku anak laki-laki. Aku tidak menangis. Aku ingin menjadi anak laki-laki yang membuat ayah bangga. Bos Shen, hari ini benar-benar maafkan kami. Aku tadi tidak sengaja terpeleset dan menjatuhkan kue. Tenang, aku akan langsung menghubungi ahli kue terbaik dari Prancis. Untuk membuat kue yang lebih baik dan sempurna sebagai gantinya untuk si kecil. Tidak perlu. Bos Shen, maaf, sungguh maaf. Yu Shuhao, ini semua salahmu, si manis. Kalau bukan karena kamu yang cemburu hari ini, aku tidak akan membuat Bos Shen marah. Aku benci sekali padamu, Yu Shuhao. Mener Liu, cepat, bersihkan area ini, cepat. Baik, Kaksu. Lele, Mama akan membuatkanmu kue yang lebih besar dan lebih cantik, ya? Ya, kali ini aku ingin membuatkan papa. Kue yang lebih besar dan lebih cantik. Ya, baik. Xiao Bao jangan menangis, papa di sini. Ah, Shen Yu, aku di sini. Aku di sini. Itu suara papa. Mama aku mau cari papa. Lele, kamu tunggu di sini dengan baik, ya? Mama akan bawa papa ke sini sekarang. Baik, mama aku akan tunggu dengan baik. Ya, Bos Shen, ini hanya ruang kerja biasa, tidak mungkin suami Anda ada di dalam. benar Bos Shen. Suami Anda orang terhormat. Tidak mungkin berada di tempat seperti ini. Anda pasti salah dengar. Aku tidak salah dengar, tadi itu suara papa. maksud kalian, anakku berbohong? Bukan Bos Shen, maksudku. Di dalam ruangan ini bisa siapa saja. Tapi tidak mungkin suami Anda. Benar Bos Shen. Aku berani jamin dengan reputasiku. Suami Anda pasti tidak ada di dalam. Bos Shen. Minggir. Kalian berdua ngapain? Sembunyi-sembunyi?
Aku sedang membersihkan seperti biasa. Aku sedang memeriksa listrik. Di dalam ruangan ini hanya kalian berdua, tidak ada orang lain. Ah, hanya kami berdua. Tidak ada orang lain. Ah, ya, hanya kami berdua. Kenapa gerobak sampah ini ditutup kain? Bos Shen, ini... Jangan-jangan kalian berdua mencuri? Bos Shen, bagaimana mungkin kami mencuri? Ini kan taplak meja. Cuma buat nutupin sampah aja. Soalnya kan malu kalau sampah dibiarkan terlihat, ya kan? Iya, bener banget. Bos Shen, taplak meja ini. Banyak noda minyak, bisa bikin tangan bos kotor. Sungguh tidak pantas, apalagi. Bau sampah ini bisa mengganggu bos. Itu baru kesalahan kami. Baik hati sekali, tapi kalau ketahuan kalian bohong, kalian tahu konsekuensinya kan? Kami tidak berbohong, kami tahu konsekuensinya. Apa benar-benar aku dan Lele salah dengar? Kamu gila. Shen Yu ada di luar. Kalau dia menemukan kita benar-benar habis. Xiaohan, diam deh, kamu ngerti apa? Kalau tadi aku tidak memukulnya sampai pingsan. Begitu Bos Shen masuk dan lihat kejadian ini, pasti marah besar, nasib kita akan sangat buruk. Tapi kamu tidak bisa. Astaga, gimana ini? Sudah diam saja, kalau tidak mau mati. Cepat masukkan dia ke dalam. Cepatan masukkan dia, cepat. Lihat NIH baju yang kamu carry, bau sekali. Entah dipakai siapa, belum dicuci sehari pun ya? Xiaohan, diam deh. Kalau tadi aku tidak cerdik menemukan dua seragam ini. Kamu bilang, gimana kita bisa menutupi kejadian tadi? Tidak berterima kasih malah menyalahkan aku carry baju jelek. Bikin kesal. Apa dia? Dia tidak matikan? Jangan ngomong sembarangan, bisa diam tidak? Bikin aku jadi tegang, aku tahu batasannya. Cuma pukul sampai pingsan aja, lagi pula. Siapa suruh dia berbuat onar pakai nama Tuan Ren? Ini akibat perbuatannya sendiri, pantas. Ah sudahlah, ini tidak penting lagi. Yang paling penting sekarang adalah kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Ada ide. Mama lihat papa? Mungkin. Mama dan Lele salah dengar. Bos Shen, Gimana? Sudah menemukan suamiku? Di mana? rekaman CCTV hotel menunjukkan Tuan masuk ke ruangan, tapi tidak pernah keluar. Apa? Berani mempermainkanku? Aku tanya sekali lagi, ada yang lihat suamiku? Ini pertanyaan terakhir. Kalau ada yang berani menyembunyikan fakta, jangan salahkan Shen Yu tidak berbaik hati. Pria yang tadi mengaku sebagai Tuan Ren itu. Benarkah dia Tuan Ren? Jangan ngawur. Manajer sudah membantah, mana mungkin dia. Apa kalian pernah berpikir, jika pria yang mengaku sebagai Ren itu benar-benar Ren? Jika pria yang mengaku sebagai Ren itu benar-benar Ren? Ah, aku bercanda. Baik, sangat baik. Tidak ada yang mau mengaku, ya? Asisten Wang, geledah. Sekalipun harus menggali tanah sedalam 3 meter. Harus temukan suamiku. Siap, Bos Shen. Suami hilang, segera geledah seluruh tempat, harus temukan suami. Jelada, sayap.
Mama, lihat, ini dari jam tangan ayah. Kalian bilang tidak pernah lihat suamiku, kan? Lalu kenapa barang dari jam tangannya ada di sini? Katakan, apa yang kalian lakukan padanya? Aku butuh penjelasan. Bukan, Bos Shen. Anda salah paham. Sebenarnya jam tangan ini palsu. Itu milik orang yang tadi mengaku sebagai suami Anda. Orang gila itu. Dia menggunakannya untuk menipu. Pasti tadi saat kami mengusirnya, tidak sengaja terjatuh di sini. Ya, pasti begitu. Kamu berani bertanggung jawab atas ucapanmu? Jam tangan ini hanya ada satu di dunia. Dan ada nama suamiku di atasnya. Kamu bilang, aku salah lihat, ya? Aku tidak ada kerjaan. Cari-cari masalah dengan kalian, ya? Bukan, Bos Shen. Kami tadi. Bukan maksud begitu. Anda tenang dulu. Jangan-jangan Yu Shuhao benar-benar Tuan Rain? Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun bersama, aku sudah sangat mengenalnya. Dia pasti bukan Tuan Ren. Lagi pula, dia tidak punya nasib seperti itu. Sekarang, saya terhadap Senyo Pintu Keluar. Jangan bayarkan siapapun keluar. Geledah dengan ketat jika ada yang mencurigakan. Laporkan segera. Mama, ayah kenapa sebenarnya? Ayah tidak akan kenapa-kenapa, kan? Lele, kamu tenang saja menunggu ibu di rumah, oke? Ayah pasti tidak akan kenapa-kenapa, ibu jamin. Pasti ibu bawa dia pulang, oke? Ayo, kita berjanji. Berjanji, 100 tahun tidak boleh berubah. Tuan Muda, silakan. Bos Shen, yang hadir di sini Senyo Allah. Orang-orang terpandang melakukan ini mungkin tidak baik. Kamu dari keluarga Wang, kan? Iya betul, saya dari keluarga Wang. Mulai hari ini, semua bisnis keluarga Wang di Jiangcheng diblokir. Apa? Bisnis keluarga Wang semua diblokir. Bos Shen, kenapa kamu melakukan ini? Bukan ini rapi, menjerang keluarga Wang ke jalan buntu. Bos Shen. Berani menyembunyikan informasi suamiku di wilayahku. Ini konsekuensinya. Bos Shen, aku salah, maafkan aku. Bos Shen, aku salah. Bos Shen. Bos Shen. Aku tahu, kalian semua adalah keluarga terkemuka yang sudah lama berangkat di Jiangcheng. Hari ini, serahkan keberadaan suamiku, atau satu persatu lenyap dari Jiangcheng. Yang mengenal aku tahu, Shen Yu selalu menepati janji. Apa yang dikatakan, pasti dilakukan. Ini Yu Shuhao. Jangan-jangan benar-benar suami Bos Shen? Tapi, bagaimana mungkin? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kita harus segera mengeluarkan dia. Keadaan sudah seperti ini. Kalau tidak beres, kita semua mati. Tidak usah dipikirkan, cepat pergi. Kalian berdua ngapain? Berhenti. Lari cepat. Mereka berdua lagi, memang ada masalah. Tangkap. Kalian ini ngapain? Aku benar-benar tidak bersalah. Atas dasar apa kalian menangkapku? Aku benar-benar tidak bersalah. Shuhao. Kenapa bisa begini, Shuhao? Yu Shuhao dia. Ternyata benar-benar Tuan Rain. Shuhao. Cepat, bawa ke rumah sakit, Shuhao. Bawa ke rumah sakit. Baik. Salah, Bos Shen. Pasti ada kesalahpahaman, Yu Shuhao. Yu Shuhao adalah tunanganku. Bagaimana bisa dia suami Anda? Minggir. Bos Shen. Aduh, minggir, jangan ganggu. Asisten Wang, awasi mereka. Jika suamiku ada apa-apa, akan kubuat mereka lebih baik mati. Siap, Bos Shen. Kau datang. Shuhao, kau sudah sadar? Masih ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Kau pingsan 7 jam, masih bilang tidak apa-apa. Aku heran kenapa aku dan Lele tidak melihatmu di ballroom. Ternyata, Tenang, aku benar-benar baik-baik saja. Di mana Suan Yu dan yang lain? di ballroom. Aku suruh Wang Chao menghadang mereka. Shuhao, Bawa aku menemui mereka. kau baru sadar, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku bisa pergi dulu. Yu, terima kasih. Aku benar-benar baik-baik saja. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Tidak mungkin, Yu Shuhao. Tidak mungkin. Dia suami Bos Shen.
Dia jelas hanya mencintaiku, dia akan menikahiku. Aku tidak percaya. Dia pasti membohongiku, pasti membohongiku. Selesai. Kita telah menyinggung Bos Shen. Bisakah kita masih hidup di kota Jiang? Ini salahmu, memaksa kami. Mengurung Yu Shuhao di ruang kerja, sekarang. Membuat kami terlibat dalam masalah ini, hal ini. Harus kau tanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Ini semua karena kau. Aku bertanggung jawab apa? Kalian berdua yang memaksa membantu. Apa hubungannya denganku? Selesai. Semuanya selesai. Siapa di kota Jiang yang tidak tahu? Bos Shen mencintai suaminya seperti nyawanya. Ini selesai. Seandainya tahu, tidak akan ikut campur. Benar juga. Ini semua salahmu, bodoh. Ini semua salahmu. Ya, ini semua salah Suanyu. Kau benar-benar menghancurkan kami, Suanyu. Aku benci kamu. Bangun, bangun. Bukannya kamu bilang Yu Shuhao itu tunanganmu? Kok tiba-tiba berubah jadi Bos Shen? Ini semua gara-gara kamu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu pikir aku tahu kebenarannya? Aku kasih tahu. Aku lebih penasaran darimu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Gimana aku tahu? Dia itu Bos Shen yang terkenal? Dia kan cinta sama aku. Kok tiba-tiba jadi Bos Shen? Dia kan mau nikah sama aku, mau nikah sama aku. Ini semua sebenarnya gimana sih? Gimana sih? Ini gimana sih? Dasar gila nggak bisa diajak ngerti. Dia sendiri yang bilang cuma mau nikah sama aku. Kenapa? Dia kan sangat mencintaiku. Suanyu, mau nikah sama aku nggak? Bodoh, kalau bukan kamu, mau nikah sama siapa lagi? Seumur hidup aku cuma mau nikah sama kamu. Bahkan kalau aku kehilangan pekerjaan, bahkan kalau aku nggak punya apa-apa. Dia mau nemenin dan merawat aku. Dia kan isi hatinya cuma aku. Jap Heling sayang aku. Wanyu, aku jual beberapa barang. Nih ada 3 juta, bisa bantu kamu lewatin masa sulit ini. Ambil dulu. Jam tangan berlian hadiah kakekmu mana? Kok nggak ada? Nggak usah pedulin itu, kamu ambil dulu aja. Aku nggak percaya. Pasti bohong. Dia kan sangat mencintaiku. Mana mungkin mau nikah sama Shenyu? Pasti ada salah paham, aku harus cari tahu. Aku mau cari dia, aku mau cari dia. Aku mau cari dia. Wanyu, kita harus gimana? Bos Shen, kami sebelumnya buta, termakan omongan orang jahat. Jadi terjadilah salah paham, kami nggak tahu apa-apa. Iya, ini semua salah paham. Dengar penjelasan kami dong, Bos Shen. Ini semua salah Wanyu yang menyesatkan kami. Kami sama sekali nggak ada niat menghina Anda. Shuhao, ini sebenarnya cuma salah paham kan? Ja? Kamu bukan kekasih Bos Shen. Benar kan? Mana mungkin kamu adalah kekasih Bos Shen. Orang yang kamu cintai jelas aku, kan? Kamu jelas masih memikirkan aku, Shuhao. Bicaralah, apa kamu marah padaku? Shuhao, katakan padaku, aku pasti akan berubah. Putuskan dengannya, ya? Shuhao, dulu kamu tidak pernah memukulku. Suanyu, tolong lihat dirimu sendiri. Jangan berhayal, kita sudah selesai. Aku harap kamu tidak muncul di hadapanku lagi. Aku harap kamu tidak muncul di hadapanku lagi. Yu Shuhao, berani-beraninya kamu memukulku. Beraninya. Dulu kamu tidak tega memukulku, kamu sudah berubah. Suanyu. Dari mana kamu mengatakan ini? Bagaimana? Tanganmu sendiri yang menampar. Sekarang tahu sakitnya? Ini dari Shenyu, kembalikan padaku. Diam. Ingat sekarang, Nona Su? Baik. Kamu sudah memukulku. Sekarang bisakah kamu memberitahuku,
Hubunganmu dengan Bos Shen? Sebenarnya APA? Sekarang bisakah kamu memberitahuku hubunganmu dengan Bos Shen? Sebenarnya APA? Nyonya sudah menikah dengan Tuan 4 tahun lalu. Jika bukan karena Tuan rendah hati selama ini, melindungi Nyonya dan putra kecil tidak pernah muncul di publik. Bagaimana mungkin hari ini kalian berani mengganggu mereka? 4 tahun lalu? Itu berarti Benar. Saat kamu mengusirku dari kantor catatan sipil, aku bertemu cintaku, Shen Yu. Kamu baik-baik saja. tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Shu Hao, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu tega meninggalkanku? Orang yang paling kamu cintai adalah aku. Apa arti perasaan kita sebelumnya? Xuan Yu, jangan terlalu percaya diri lagi. Kamu pikir aku masih seperti dulu? Biarkan kamu injak-injak. Kamu bisa bermain-main dengan cinta setiap pria. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta. Perasaanku padamu dulu, anggap saja seperti memberi makan anjing. Shu Hao, dengarkan aku. Kita sudah berjanji untuk menua bersama, bukan? Aku setia padamu selama 4 tahun. Dan aku dengan Jiang Yo sudah bercerai. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Akulah yang paling mencintaimu. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Setia padaku. Kau dan Jiang Yuyo benar-benar bersih? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak hal yang seharusnya dilakukan pasangan? Yang kau lakukan dengan dalih teman? Kau masih berani mengatakan ini padaku? Kau pikir aku bodoh? Alasanmu yang sembarangan? Kau pikir aku akan percaya? Jangan bermimpi. Shu Hao, aku Shu Hao. Aku cukup. Kau benar-benar munafik, membuatku mual. Tapi, semua ini tidak penting lagi. Jika dulu kau tidak dengan tegas menikahi Jiang Yuyo, mungkin aku tidak akan bertemu Shen Yu. Sekarang hidupku sangat bahagia, bahkan sudah memiliki anak. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Setelah meninggalkanmu, aku tidak lagi menerima tatapan dingin dan siksaanmu. Setiap hari marah-karenamu, meragukan diriku sendiri. Xuan Yu, terima kasih telah menyempurnakan hidupku. APA? Anak? Tidak heran. Tidak heran aku merasa wajah anak itu sangat familiar. Kalian sudah memiliki anak? Kau berani mengkhianatiku? Bukankah kau bilang hanya akan menikah denganku? Sekarang kalian bahkan sudah memiliki anak. 4 tahun. Kau membohongiku selama 4 tahun, aku menunggumu selama 4 tahun. Bajingan ini. Xuan Yu, apa kau tidak sadar? Kita sudah putus lama, sampai kapan kau akan terus berpura-pura mencintai? Aku menikah dan memiliki anak. Apa hubungannya denganmu? Sungguh lucu. Lala tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Sampah kotor sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta apapun. Baik. Baik. Kau bilang aku kotor? Tanyakan pada hatimu, apakah kau menikahi Shen Yu? Karena Shen Yu kaya? Dulu kau bilang akan menikahiku. Kamu ingin menikahiku, kamu hanya dipengaruhi oleh kesombongan. Kamu pria yang tamak dan sombong, pria brengsek. Xuan Yu, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali, memutarbalikkan fakta. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta tidak berkurang, malah semakin hebat. Kamu bilang aku tertarik pada Shen Yu karena dia kaya dan berkuasa. Aku dan kekasihku, Shen Yu, berusaha bersama. Membuat anak kami lebih bahagia. Baik, bahkan jika aku benar-benar seperti itu. Apa itu ada hubungannya denganmu, Xuan Yu? Dengan hak apa kamu menanyakan urusanku? Kamu pantas? Bilang aku sombong. Tidakkah kamu merasa jijik? Xuan Yu, jika akhirnya aku benar-benar menikahi wanita sepertimu, aku hanya akan merasa aku sangat menyedihkan. Aku dulu memang menyukaimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri memilih pria lain. Lalu mengapa aku harus memaksakan diri dan mencari masalah? Tidak seperti itu, Shu Hao. Aku hanya ingin selamanya berada di sampingmu. Shu Hao, aku tidak tahu. Cukup, aku tidak ingin mendengarmu lagi. Kedepannya, tolong Nona menjauh dariku, ini lebih baik. Untuk kita berdua. Tidak, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku ingin bersamamu, kamu harus putus dengannya. Aku ingin bersamamu. Sayang, ini wilayah keluarga Shen.
Tidak ada tempat untukmu berbuat gaduh di sini. Asisten Wang, urusan kami yang selesaikan. Nenek Su, bagaimana? Aku belum menghitung denganmu. Kamu malah memaki suamiku lebih dulu. Jika kamu berani memakinya lagi, aku jamin sisa hidupmu lebih buruk dari mati. Boss Shen, maaf. Boss Shen, aku salah. Dengarkan baik-baik, aku akan menghancurkan kekuasaanmu, statusmu, uangmu, semuanya, dan membuatmu merasakan rasa jatuh dari awan pelumpur. Apa yang ingin kau lakukan? Asisten Wang, Meneer Su, jam tangan yang kalian rusak hari ini. Bernama Hati Abadi, harga idealnya 30 juta dolar. Ini sertifikat penilaian dan perjanjian ganti rugi. Kalian punya waktu 1 bulan untuk membayar. Harap kalian bisa membayar tepat waktu. Apa? 30 juta dolar? Bagaimana mungkin aku bisa membayarnya? Meneer Su, berdasarkan investigasi dan evaluasi kami, cabang grup Shen di bawahmu. 3 properti dan 2 mobil sport. Nilai pasarnya total 9 juta, sisanya 21 juta. Kami tentu akan membuat surat utang. Anda hanya perlu menandatangani. Lunasi utang saja. Kalian ingin mengambil semua hartaku? Tidak, aku tidak mau. sekarang baru panik? Permainan baru saja dimulai. Boss Shen, aku salah. Aku rela menjadi budakmu, Boss Shen. Sekarang baru sadar. Sudah terlambat. Shu Hao, aku mohon, aku salah. Kamu masih mencintaiku, kan? Aku susah payah baru bisa mendapatkan. Semua ini sekarang tidak boleh diambil. Asal kamu membelaku, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Oh kan? Aku mohon. Pergi. Jangan panggil aku Shu Hao, menjijikan. Kamu bisa seperti ini karena ulahmu sendiri. Pantas. Baik, utangnya sudah jelas. Sekarang, saatnya membersihkan utang kalian semua. Baik, utangnya sudah jelas. Sekarang, saatnya membersihkan utang kalian semua. Siapa yang menyembunyikan suamiku? Siapa? Ayo mengaku sendiri. Mereka berdua. Benar? Mereka berdualah. Oh, ternyata kalian berdua. Tadi di ruang kerja. Bersusah payah menipuku. Bukan dia. Dia menyukai mengunduh Shao. Di ruang kerja. Kami hanya menjalankan perintah, kami juga terpaksa. Dialah yang menyuruh kami. Boss Shen, ampun. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku tanya kalian. Mau menebus kesalahan? Kami mau. Bukan dia. Dia menyukai mengunduh Shao. Di ruang kerja. Kami hanya menjalankan perintah, kami juga terpaksa. Dialah yang menyuruh kami. Boss Shen, ampun. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku tanya kalian. Mau menebus kesalahan? Kami mau. Kami mau, Boss Shen. Apapun yang perlu, silakan katakan kami. Pasti akan berusaha sekuat tenaga. Balas dendam padanya seperti dia memperlakukan suamiku. Sekarang kesempatan ada di depan mata. Manfaatkan baik-baik. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Wan Yu, tolong aku. Wan Yu. Wan Yu. Tolong aku, Wan Yu. Jangan benci kami, ini semua salahmu sendiri. Kami hanya menjalankan perintah, salahkan dirimu sendiri. Niatmu tidak baik. Sudah cukup? Dia sepertinya pernah memukul suamiku. Kalian harus apa? Tunggu sebentar. Aku sendiri yang akan melakukannya. Anak yang bisa diajar. Begini boleh Tuan Jiang? Anda perlu bersama Meneer Su membayar biaya jam tangan. Tenang, surat hadang sudah kami buat, Anda hanya perlu menandatangani dan membayar. Apa? Segitu banyak uangnya? Bagaimana aku bisa membayarnya? Maaf, ini tidak ada hubungannya dengan kami jika tidak bisa membayar tepat waktu. Dalam 3 hari, surat pengacara akan dikirim ke email Anda. Saat itu, Tuan Jiang harus bertanggung jawab sendiri. Bos Shen, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku ya, uang segitu banyak. Aku habiskan seluruh harta keluarga Jiang. Tetap tidak cukup, Bos Shen. Bos Shen, aku benar-benar tahu salah. Bos Shen tidak. Tuan Bos Shen, lihatlah persahabatan kita. Selama bertahun-tahun, beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu salah, uang segitu banyak. Aku benar-benar tidak bisa membayarnya. Jiang Yuyo, aku sudah memberitahumu. Jam tangan ini asli, saat itu kamu tidak percaya padaku. Sekarang, kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Bayar sesuai harga, aku tidak bisa membantu. Selesai. Semuanya selesai. Sekarang tagihan Tuan Jiang sudah lunas. Sekarang giliran kalian berdua.
Bos Shen, Anda baik hati. Maafkan kami kali ini, kami juga dimanfaatkan. Semua ini karena Suanyu dan Zhang Yuzhou menyuruh kami benar-benar tidak bersalah. Kami tahu salah, tidak akan berani lagi. Sekarang kau minta maaf dulu kalian. Mengganggu suamiku, tidak pernah memikirkan akibatnya. Kalian tidak tahu salah, tapi tahu takut. Setelah membuat keputusan, harus siap menanggung konsekuensinya. Shu Hao, kami tahu salah, mohon. Maafkan kami ya. Shu Hao, lihatlah kita. Pernah jadi teman, maafkan kami ya. Kami tahu salah, mohon maafkan kami. Kami tahu salah, maafkan kami. Cukup, berhenti berdebat. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Pergi sekarang. Baik-baik, aku janji, tidak akan pernah lagi. Muncul di depan kalian, ayo pergi. Sekarang jam 11 malam, setengah jam lagi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi di kota Jiang, mengerti? Tenang, Shen, kami akan segera meninggalkan kota Jiang, sekarang juga. Kami akan menghilang tanpa jejak, tidak akan mengganggumu lagi. Shu Hao, ayo pergi. Ayo. Shu Hao. Jika 4 tahun yang lalu, aku tidak menikah dengan Jian Yuo. Apakah hari ini akan berbeda? Apakah kita akan memiliki akhir yang berbeda? Kamu menikah dengan Jiang Yuyo. Hanya menjadi pukulan terakhir bagi perasaan kita. Jika tidak menikah, kita juga tidak mungkin bersama. Kamu yang terus-menerus meninggalkanku, itulah takdirnya. Tidak, aku tidak percaya. Apakah di antara kita tidak ada sedikit pun perasaan lagi? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu yang membuatku dari peduli padamu di hati berubah menjadi jijik hanya dengan melihatmu. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu yang membuatku dari hati. Saat peduli padamu, melihatmu sekarang seperti ini. Benar-benar jijik. Shu Hao, aku benar-benar tahu salah. Aku akan memberikan rumahku, uangku, semua yang kumiliki, semuanya untuk Shen Yu. Aku tukar dengan kembalimu, baik? Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Aku bersumpah, aku hanya akan mencintaimu selamanya. Apa alasan itu? Bahkan tidak sebanding dengan jam tangan suamiku. Siapa yang mau uangmu yang tidak berharga itu? Sayang, ayo pergi. Ya. Wan Yu, ayo kita pergi juga. Pergi. Semua karena kamu, jika bukan karena kamu. Shu Hao tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Su Wan Yu. Shu Hao. Aku salah, kembalilah, baik? Wah, Nona, kenapa kamu? Ngapain tiduran di lantai? Cepat bangun. Aku mau bersih-bersih. Maaf. Suan Yu. Setelah kita lulus nanti, kita nikah, ya? Kamu ini, kok pikiranmu cuma nikah melulu? Kalau skripsi kamu bisa sedetail rencana nikahmu. Bagus banget tuh. Apa salahnya? Aku mau nikah sama orang yang aku suka. Itu salah apa? Kamu ketawa apa? Aku, Yu Shu Hao, cuma mau nikah sama kamu, dan hanya sama kamu. Shu Hao. Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja. Bagaimanapun juga, aku harus mencari cara untuk membuat Yu Shu Hao berubah pikiran. CEO Shen. Tiba-tiba mengumpulkan semua anggota dewan. Ada apa? Jangan-jangan ada. Stop, cukup. Hari ini kita mengadakan rapat dadakan untuk mengumumkan sesuatu. Pertama-tama, mari kita sambut kekasihku, yang juga akan menjadi CEO Group Shen di masa depan, Yu Shu Hao.
Halo semua, aku suami dari Shen Yu. Tolong bimbingannya. Kamu suami CEO Shen? Dan juga CEO grup Shen di masa depan? Menurutku, posisi CEO bukan sembarang orang bisa duduki. Kalau CEO baru tidak kompeten, kami para Dewan Lama masih punya hak. Kami para Dewan Lama masih punya hak. Berani sekali kalian bicara seperti itu pada calon CEO. Kalian para tua-tua tahu tidak perusahaan kita baru-baru ini mengalami masalah keuangan, hampir bangkrut. Ditambah lagi, perusahaan saingan terus menjebak kita dan memfitnah kita di pasar. Xiao lah yang membantuku menanggung beban ini. Dia bekerja siang malam menyusun strategi dan menemukan solusi yang lebih baik. Di satu sisi, dia menghubungi supplier lama yang sempat ragu dan berhasil memperpanjang masa pembayaran, meringankan beban keuangan. Di sisi lain, dia menyusun rencana PR yang detail dan memanfaatkan media untuk membersihkan nama baik kita. Dan kami juga meluncurkan promo baru, barulah situasi bisa stabil. Kalian pikir, sebagai CEO grup ini, aku tidak punya visi? Selama beberapa tahun ini Xiao berada di luar negeri. Dia mendalami pasar ekonomi di sana dan mengumpulkan banyak pengalaman. Aku yakin, setelah dia menjadi CEO grup Shen, perusahaan pasti akan semakin maju. Setelah mendengar penjelasan CEO, aku merasa Tuan Yu ini benar-benar luar biasa. Pasti memiliki bakat dan kemampuan khusus, kalau tidak, dengan kecerdasan dan visi Bos Shen. Tuan Yu bisa menggantikan posisi penting sebagai CEO. Tuan Yu, karena kamu mungkin akan menjadi pemimpin grup kami. Maka izinkan aku berbicara terus terang tentang situasi saat ini dan arah masa depan pasar domestik. Apa pandangan unik dan strategi yang kamu miliki? Aku yakin kemampuan bisnis semua orang sangat kuat. Kita bisa bekerja sama dari dalam dan luar negeri. Mengembangkan industri yang berbeda seperti sekuritas, produk pertanian, dan hiburan, untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan kita. Lebih baik lagi, jadi aku yakin semua orang bisa memberikan warna yang berbeda bagi perusahaan kita. Terima kasih semuanya. Hebat, benar-benar hebat. Pemahaman Tuan Yu tentang ekonomi pasar sangat mendalam. Pandangannya unik dan dalam, benar-benar membuat orang kagum. Pandanganmu tidak hanya memberikan kami ide baru, tetapi juga membuat kami lebih percaya diri dengan masa depan perusahaan. Sekarang, kalian sudah melihat kemampuannya yang sebenarnya, kan? Kemampuannya bukan sekadar omong kosong. Sudah puas? Nanti, kamu bertanggung jawab mencari nafkah, membuat bisnis kita lebih besar dan kuat. Sedangkan aku, bertanggung jawab mengawasimu, memastikan kamu tidak malas. Kita bersama-sama mengatur rumah kita dengan rapi. Gimana? Semua terserah kamu, Yu Yu. Kamu mau makan apa hari ini? Nanti setelah pulang dan bermain dengan Lele. Hari ini kita makan enak, menghadiahi diri sendiri. Semua terserah suami. Kamu yang tentukan saja. Aduh, tidak bisa diajak serius. Kamu masih manis dan menggemaskan. Kamu mau apa? Xu Hao, aku sudah introspeksi, sebelumnya aku yang salah. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini? Suan Yu, kamu sakit ya? Kalau sakit cepat pergi ke rumah sakit. Jangan ganggu aku dan suamiku lagi. Kami tidak membutuhkan permintaan maaf dan gangguan darimu. Shen Yue, berdasarkan apa kau berani bicara seperti itu padaku? Shen Yue, berdasarkan apa kau berani bicara seperti itu padaku? Kau pikir kau ini siapa sekarang? Berani sekali kau bersikap seperti itu padaku. Nona Su, tolong perhatikan kata-katamu. Sebagai manajer perusahaan, kau berani bicara seperti itu. Pada CEO perusahaan, etika dasar di tempat kerja. Apa kau tidak tahu? CEO, jangan pikir aku tidak tahu. Sekarang CEO Grup Shen adalah kau, Yu Shu Hao. Sekarang kau sudah memegang kendali penuh atas Grup Shen. Ayo berdamai, ja? Aku bisa jadi sekretarismu. Kau bisa jadi CEO, aku bisa jadi sekretarismu. Apapun yang kau inginkan, bisa kau beritahu padaku. Aku pasti bisa lebih baik darinya, Shu Hao. Percaya padaku. Aku pasti akan membuatmu puas. Kok bisa kau berubah seperti ini? Sungguh memuakkan. Hubunganku dengan kekasihku baik-baik saja, tak perlu kau ikut campur. Aku hanya CEO secara nama, CEO sebenarnya. Tetap Yu Yu, berani kau mengucapkan kata-kata itu, maka kau harus menanggung konsekuensinya. Terus apa? Apa kau sungguh bisa berbuat sesuatu padaku? Seorang manajer, ya? Seorang manajer, ya? Asisten Wang, turunkan jabatan manajer Su. Tidak, tak perlu turunkan, langsung pecat saja. APA? Apa katamu? Kau mau memecatku? Aku karyawan senior di perusahaan ini. Berdasarkan apa kau berbuat seperti ini? Manajer Su. Suan Yu, sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kebetulan aku sibuk belakangan ini, dan tidak sempat menangani urusan kalian, tapi kau malah mencari masalah sendiri.
Kau pikir aku akan membiarkan kau memperlakukan suamiku seperti ini? Kau pikir kau ini siapa? Berani lancang di hadapanku. Hello. Nona Su, setelah pertimbangan matang dari pimpinan perusahaan, dilihat dari kinerjamu belakangan ini, yang tidak memuaskan, perusahaan memutuskan untuk memecatmu. Harap selesaikan semua prosedur pengunduran diri dalam 2 hari ke depan, dan selesaikan serah terima pekerjaan yang sedang kau tangani. Pastikan proses serah terima berjalan lancar. 申女，靠！ Nona Su, udah cukup. Daripada ganggu kami. Mending urus diri sendiri dulu. Shuhao, aku udah nggak peduli lagi. Kerja atau apa, aku nggak mau. Aku cuma mau kamu maafin aku. Xuan Yu. Dulu demi Jiang Yuyo. Kamu tega ninggalin aku. Sekarang malah minta maaf. Gak lucu banget? Shuhao, aku benar-benar sadar salah. Aku salah. Maafin aku, ya. Sekarang aku udah nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa. Aku cuma punya kamu. Masa-masa, kamu mau lihat aku jatuh miskin dan terlantar? Dulu kan kamu bilang mau nikahin aku. Xuan Yu, kamu pikir dengan merenyek-renyek begitu semuanya bisa kembali? Waktu itu demi Jiang Yuyo, kamu tinggalin Shuhao. Udah nggak pantas buat dia. Dulu matamu cuma lihat Jiang Yuyo, nggak hargai ketulusan Shuhao. Sekarang udah nggak punya apa-apa, baru ingat kebaikan Shuhao. Nggak terlalu telat dan konyol? Shen Yu, jangan komentar sok suci di sini. Kamu kuma pengambil Shuhao. Shuhao, jangan termakan bujukannya. Kita dulu punya banyak kenangan. Kita dulu saling cinta, kamu lupa. Xuan Yu, masa lalu gak akan kulupa. Sekarang juga gak mungkin aku kembali. Sekarang yang kucinta adalah Shen Yu. Dia selalu ada di sampingku saat susah. Kamu cuma bisa menyakiti. Aku nggak. Shuhao, aku rela seumur hidup menebus kesalahan, asal kamu kembali. Asal kamu kembali, apa saja akan kulakukan. Xuan Yu, orang harus tanggung jawab atas pilihannya. Kamu pikir cinta bisa dibuang seenaknya? Lalu diambil kembali? Shuhao udah punya hidup baru. Dia sekarang baik bahagia. Jangan ganggu kami lagi. Shen Yu, jangan sok senang dulu. Jangan-jangan suatu hari, Shuhao bosan sama kamu. Dia akan kembali padaku. Xuan Yu, jangan keterlaluan. Tolong hargai hubunganku dengan Shen Yu. Jangan buat ulah yang gak jelas. Awas saja kalau enggak, aku nggak segan. Yuyu, ayo kita pergi. Kenapa? Shuhao, kenapa kamu tidak mencintai lagi? Dulu kamu sangat mencintaiku, dulu kamu tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Tuan, wanita itu datang lagi, ini sudah seminggu berturut-turut. Dia setiap hari berlutut di depan pintu villa, tidak mau pergi. Bersikeras ingin bertemu denganmu. Sial, panggil satpam untuk mengusirnya. Sebenarnya hari ini, kami sudah mengusirnya 3 kali. Tapi hasilnya, sebentar kemudian dia kembali berlutut di sana. Bilang akan terus berlutut, sampai kamu mau menemuinya. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Shuhao, aku salah, aku hanya meminta maaf darimu. Tolong temui aku sekali saja, sekali saja. Shuhao. Shuhao, akhirnya kamu mau keluar menemuiku. Di hatimu, hanya yang tidak bisa didapatkan yang terbaik. Kamu tidak akan pernah bisa menutupi sifat burukmu yang mudah bosan. Sungguh lucu. Shuhao, akhirnya kamu mau keluar menemuiku. Akhirnya kamu mau memaafkanku? Cincin ini, aku mencari lama baru menemukannya. Shuhao, aku salah, aku tidak seharusnya menyakitimu. Shuhao, beri aku kesempatan lagi. Pergilah padaku, ya? Kita sudah masa lalu, pergilah. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kamu mau mengusirku? Tolong terima sinsen ini. Ini kinengan kita dulu. Tidak perlu. Aku sudah memiliki yang terbaik. Lagi pula cintamu. Seperti cincin di tanganmu itu, murah dan palsu. Aku tidak butuh. Tidak, Shuhao.
Tidak. Suan Yu. Mulai hari ini, seumur hidup, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Asisten Wang, sepertinya daftar utang untuk manajer Su. Belum cukup menekan, orang yang bangkrut masih sempat mengganggu suamiku di sini. Diterima Bos Shen, aku segera mengatur orang untuk menagih utang manajer Su. Jika aku melihatmu mengganggu suamiku lagi, maka itu bukan sekadar masalah penagihan utang biasa. Ayo pergi. Diam, jangan gunakan mulut kotormu untuk menyebut namanya. Aku pikir kamu mencintaiku, meskipun sekarang kamu tidak punya apa-apa. Meskipun sekarang aku disebut sebagai wanita simpanan oleh orang lain di luar sana. Tapi aku sudah serius memikirkannya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi sekarang terlihat, aku buta, wanita jalang sepertimu. Harusnya dibuang di jalanan dan dibiarkan mati sendiri. Kamu masih berani bilang, jika dulu bukan karena kamu yang memaksa. Memaksaku untuk mengurus akta kelahiran anak. Yu Shuhao tidak akan benar-benar meninggalkanku. Kamu lelaki berwajah manusia tapi berani binatang. Semua ini karena kamu. Semua salahmu. Cukup. Lala Tayak akan hinggap di yang Tayak retak. Kamu pikir kamu wanita baik? Makan di piring sendiri. Tapi melihat kepensi, menikmati senja jiwa lelaki. Tapi menyalahkan semua kesalahan pada lelaki. Kamu sangat munafik. Bahkan berani mengakui kesalahan pun tidak. Sungguh menjijikan. Time kau. Kamu berani memukulku. Aduh. Kena titik lemahmu ya? Wanita sampah sepertimu. Seperti kecoa di selokan. Sungguh menjijikkan. Suan Yu, kamu pantas kehilangan dia. Sekarang. Rasakan juga bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Suan Yu, kamu pantas kehilangan dia. Sekarang. Rasakan juga bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aduh. Hira, kamu butaya? Gimana sih nyetirnya? Mau mati sendiri. Jangan ledakan orang lain. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tadi buru-buru. Sayang, kenapa tiba-tiba berhenti? Itu tidak apa-apa, di sana menarik. Ayo kita jalan-jalan. Baik, ikut suamiku. Ayo. Yu Shuhao. Aku melewatkanmu. Suan Yu, maukah kamu menikah denganku? Bodoh, kalau bukan kamu, mau nikah sama siapa lagi? Seumur hidupku, hanya kamu yang ku mau. Anak Zhang Yuzhou perlu akte kelahiran. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah sebulan dapat surat cerai, baru aku menikah denganmu. Mengerti? Suan Yu, sudah 6 tahun. Setiap kali kita berdiri di sini, dia selalu punya alasan untuk menghalangi. Pernikahan kita tertunda 6 tahun. Jujur saja, haruskah aku terus menunggu? Jiang Yo dan wanita itu hamil sebelum menikah. Ibunya tidak mau bertanggung jawab. Sebagai teman Jiang Yo, aku membantunya kenapa? Urus surat nikah hanya hal kecil. Mendaftarkan anak ke catatan sipil adalah hal yang penting. Yu Shuhao, bisakah kamu tidak begitu pelit?
Tidak bisakah kamu lebih besar hati? Xu Hao, selama bertahun-tahun ini, aku selalu bingung dalam hubungan. Sekarang, pada saat ini, aku baru tersadar seperti mimpi. Ternyata hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukanlah mencintai tapi tidak mendapat balasan. Mencintai tapi tidak mendapat balasan memang menyakitkan, tapi setidaknya masih ada sedikit harapan dan kemungkinan untuk merindukan masa depan. Tapi ketika aku tiba-tiba sadar, aku baru ketakutan menyadari. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku padamu. Dulu, aku begitu egois, aku begitu tidak mengerti. Aku menyakitimu berulang kali. Aku menganggap cinta dan toleransimu sebagai hal yang wajar. Sekarang kamu pergi. Aku baru sadar. Ternyata aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku sangat ingin kembali ke masa lalu. Aku sangat ingin mencintaimu dengan baik, tapi semuanya sudah terlambat.